10 terakhir ini, yaitu di final ini, sudah final ini. Siapapun, tetapi apunten Bapak dan Ibu, kaya-kaya kalau dari awalnya tidak, kemudian mau di finalnya, mau di akhir 10 terakhir aja, kaya-kaya agak keder juga itu Lailatul Qadar menurut kita. Betul Pak, betul. Karena tadi cara untuk menggapai Lailatul Qadar itu dimulai dari sebelum Ramadan. Kemudian selama Ramadan, bukan tanggal 27 saja yang ketepatan jatuhnya malam Ahad nanti besok. Bukan tanggal ganjil-ganjil aja gitu. Jadi semua Ramadan gitu. Kemudian pasca Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan sebelum Ramadan itu Pak, supaya kita dekat dengan Lailatul Qadar itu, yaitu senang, rindu, sukacita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Apa ada orang yang tidak rindu ketemu dengan bulan suci Ramadan? Banyak. Salah satu cirinya adalah orang yang keder makan ketika di dalam bulan suci Ramadan di siang hari. Apa ciri-cirinya keder makan? Sampai ditutup-tutupi. Itu berarti dia gampang bagaimana cara makan yang terbaik. Itu pasti saya yakin orang model seperti itu, kecuali yang udzur ya, kecuali yang udzur syar'i. Kalau orang yang tidak ada udzur kemudian dia galau dan keder untuk makan, pasti dia tidak merindukan bulan suci Ramadan. Pasti benci bulan suci Ramadan ini. Ini keder maning, ini makan. Bapak dan Ibu, Rasulullah memberikan iming-iming kepada kita harus rindu kepada bulan suci Ramadan ini. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramahullahu jasadu anan nira. Siapa yang bahagia dan sukacita dan rindu dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, Allah haramkan fisiknya. Belum tarawih itu Pak, belum puasa itu, baru rindu saja, baru senang saja, Allah haramkan fisiknya, Allah imun fisiknya untuk tidak disentuh oleh kita. Alhamdulillah. Nah pertanyaannya, indikator yang pertama kira-kira kita punya nggak? Senang nggak ya kita pada waktu sebelum masuk bulan suci Ramadan? Kita rindu, kita senang, kita bahagia dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Kalau jawabannya yes, aku bahagia, aku rindu, insya Allah satu indikator berarti kita sudah. Udah itu yang pertama Bapak dan Ibu, bisa dipahami ya. Jadi kalau tidak merindukan, insya Allah tidak ketemu, insya Allah tidak bisa menggapai yaitu Lailatul Qadar itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah merindukan ketemu dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya adalah Lailatul Qadar, insya Allah Lailatul Qadarnya rindu sama kita. Jadi bukan saja kita yang rindu, tetapi Lailatul Qadarnya rindu sama kita, karena kitanya rindu dengan Ramadan dan juga rindu dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini nih yang perlu kita yakinkan. Kalau yang pertama kita rindu sudah punya nih. Indikator yang kedua, Bapak dan Ibu, di dalam bulan suci Ramadan harus tiang ibadahnya. Nah, gitu. Kita tiang apa malas? Apa sakiyang ya? Insya Allah tiang ya. Tapi kalau kita setiang ya ibadahnya, seninggalnya baik, maka sulit Lailatul Qadar akan kita dapat Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kita kategori yang kedua, orang yang akan dapat atau menggapai Lailatul Qadar adalah orang yang tiang ibadah utama di dalam bulan suci Ramadan. Saya suka menyampaikan Bapak dan Ibu, ibadah istimewa di dalam bulan suci Ramadan itu 5. Yang harus tiang itu 5 ini. Yang pertama adalah siamu Ramadannya harus qiyam. Jangan ngeluh terus gitu. Ya puasa maning, ya kempok maning, ya tutup bajunya udah punya duit lagi gitu. Itu nih. Yang pertama adalah yang harus diqiyamnya adalah siamnya, harus senang loh. Kemudian yang kedua adalah yang qiyam Ramadannya, tarawihnya. Halo? Tarawihnya qiyam apa sekiyangnya? Sekiyangnya. Kalau sekiyangnya itu berarti seringnya tidak tarawih, berarti sekiyangnya itu. Tapi kalau qiyam ciri-cirinya adalah insya Allah full. Kalaupun tidak bisa berjamaah, kemudian malam harinya ditambal dengan sholat tarawih sendirian. Itu ciri-ciri yang qiyam. Kemudian yang ketiga adalah yang dikawal oleh bapak-bapak dan ibu, yaitu Al-Quran ini. Tilawatul Qurannya harus qiyam. Kalau tilawatul Quran di dalam bulan suci Ramadan biasa-biasa saja, seperti selain bulan suci Ramadan, apunten, kayak kita bukan termasuk yang qiyam itu Bapak dan Ibu. Kita harus menata
target. Kita harus tadarus, kemudian kita juga harus bisa menghatamkan minimal sekali khataman, baik. Kira-kira kayak gitu. Sudah ada berapa juz, Bapak dan Ibu? Satu lagi. Sudah 2 sudah kali khatam, Masya Allah, alhamdulillah. Bukan 2 juz saja, bukan ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya minimalisnya adalah kita ini, terutama pengajar-pengajar Al-Quran, kayaknya belum disebut orang yang piyang baca Quran. Kalau dalam satu Ramadan ini tidak khatam satu kali-kali Satu Bu, punten Bu. Iya. Jadi ayo kita targetkan di akhir bulan suci Ramadan sebelum raya ini kita targetkan yaitu minimal 1 khatam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah siap, kemudian qiyam, kemudian tilawah. Yang keempat adalah sodakohnya Bapak dan Ibu. Kalau sodakohnya sama saja antara Ramadan dan selain Ramadan kayaknya belum termasuk yang qiyam. Kemudian yang terakhir adalah yaitu i'tikaf. Amalan istimewa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi adalah i'tikaf. Kalau kita i'tikafnya biasa-biasa saja, apunten, kita belum termasuk qiyam. Ayo kita ngikut tuh di At-Taqwa 10 hari terakhir. Ini ada i'tikaf bersama dengan Buya Yahya, dan mungkin juga di masjid-masjid dan musola-musola juga mengadakan. Kita perbanyak Pak Bapak Ibu yaitu ibadah i'tikaf. Insya Allah kalau ibadah 5 tadi minimal yang 5 itu kita awal dengan sebutan qiyam, maka insya Allah mudah-mudahan kita memenuhi indikator yang kedua. Kalau lagi malas Bapak dan Ibu, kita sering-sering doa. Doanya udah tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan. Kalau malas harus dipaksa Bapak dan Ibu. Yang terakhir Bapak dan Ibu untuk menggapai Lailatul Qadar adalah harus ada usaha istiqomah setelah Ramadan. Jadi yang sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita banyak sodako, kita banyak ibadah, kita banyak ke masjid, kita banyak sholat sunnah, kita termasuk banyak puasa ini. Maka setelah Ramadan, ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah dia mengistiqomai kebaikan-kebaikan itu. Insya Allah, kalau tiga-tiganya Bapak dan Ibu sudah punya kita. Yang pertama apa tadi sebelum Ramadan? Rindu. Yang kedua apa? Qiyam. Yang ketiga istiqomah. Yaitu ibadah-ibadah yang sudah kita. Insya Allah orang model seperti ini termasuk orang yang menggapai Lailatul Qadar. Amin. Dengan kebaikan khairu min alfi syahr. Amin ya rabbal alamin.